Ya, saudara, kami lanjutkan pasca Anas Urbaningrum bebas kemarin. Dan sudah bergabung lagi bersama kami Sri Mulyono, Sekjen dari Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, yang juga sahabat dari Anas Urbaningrum, Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia. Mas Sri, tadi dalam analisanya Mas Burhan, kita sebetulnya menunggu kalau ada skenario besar, ini diungkap. Nah, Mas Anas ini pernah nggak nyampein ke Mas Sri, atau Mas Sri tahu akan diungkapkah skenario besar yang dulu mungkin belum sempat terungkap? Paling pentingnya lagi, apakah ada keberanian dari Mas Anas untuk kemudian mengungkap skenario besar ini seterang benderang mengenai kasus Hambalang? Mas Sri. Iya, sekali lagi saya ulangi, sebenarnya skenario itu sudah terang benderang ya, dari proses bagaimana Mas Anas itu dijadikan tersangka, kemudian di penjara, itu sudah sangat terang benderang. Dalam sidang-sidangnya Mas Anas sebanyak 16 kali, itu juga sudah sangat terang benderang siapa sebenarnya yang terlibat dalam proyek Hambalang. Dan itu jelas sekali dalam putusannya, akhirnya dalam putusan hakim itu jelas sekali bahwa Mas Anas tidak ada kaitan dengan Hambalang. Karena itu vonis yang diberikan kepada Mas Anas itu tidak secara definitif menyebutkan apa yang telah diperbuat oleh Mas Anas gitu ya. Ini di luar itu Mas Anas dalam pidatonya kemarin, beliau tetap akan berjuang untuk menegakkan keadilan. Apa artinya tuh berarti? Beliau tetap akan berjuang menegakkan keadilan dengan segala upaya, yang dia punya, bukti-bukti yang dia punya, dia akan terus berjalan menegakkan keadilan. Namun nanti dalam perjuangan penegakan keadilan itu, apabila ada pihak-pihak lain yang tersinggung, itu adalah konsekuensi dari perjuangan tersebut. Ya, oke. Tapi ini Mas Anas pasti akan tempuh, gitu ya. Nah, yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa tidak akan berhenti berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Artinya beliau juga tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau juga memikirkan masyarakat Indonesia dan masa depan Indonesia. Saya kira itu. Ya, oke. Kalau sudah diungkap seperti dulu di peradilan dan lain-lain, apa yang kali ini membuat Mas Anas dan teman-teman nanti, termasuk Mas Sri, saya meyakini bahwa apa yang dulu dianggap tidak adil itu sekarang akan beda, akan lebih didengar, akan lebih ada pengusutan dan lain-lain berkaitan dengan kasus Hambalang. Apa yang membuat kali ini akan berbeda menurut Mas Sri dan teman-teman? Iya, kalau dulu sudah jelas kami timnya Mas Anas tidak bisa berbuat banyak karena memang kekuasaan waktu itu betul-betul bekerja secara sistematis dan masif. Bagaimana mereka menggunakan segala cara, menggunakan segala kekuatan untuk mengkriminalisasi Mas Anas. Nah, kali ini Mas Anas sudah di luar, kemudian bukti-bukti juga sudah ada, sudah dikumpulkan dengan sebaik mungkin dan seteliti mungkin, dan mudah-mudahan perjuangan kedua, PK kedua nanti Mas Anas akan memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Oke, ya, Mas Burhan, Anas bebas di tengah tahun politik. Kalau kita boleh menerka atau melihat papan caturnya begitu, Anas keluar ini pasti, saya pakai tanda petik begitu, akan ada serangan kepada Partai Demokrat mau tidak mau begitu. Walaupun mungkin bukan, ini akan lebih kepada nama SBY begitu. Bolehlah kita kemudian berandai-andai melihat ini semua. Koreksi saya kalau kemudian analisa saya salah begitu. Dan ini akan berpengaruh dalam konstelasi politik menjelang 2024, terutama bagi Partai Demokrat, menurut Mas Burhan? Iya, menurut saya akan berpengaruh ya, sedikit atau banyaknya. Karena bagaimanapun kalau kita hitung 20
2024 itu kan praktis tinggal 10 bulan lagi Ya, pesta elektoral Pileg maupun Pilpres di hari Valentine ya, iya, Februari 14 2024. Dan saat yang sama Mas Anas keluar di saat pemilu tinggal 10 bulan dan di saat Partai Demokrat juga menghadapi persoalan hukum melalui peninjauan kembali kasus yang diajukan oleh Faksi Muldoko ya, ya, terkait dengan keabsahan atau legalitas dari kepengurusan Partai Demokrat di bawah Mas Anas. Jadi meskipun mungkin kaitannya dengan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina atau Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, kaitannya dengan Mas Anas di masa lalu, tetapi aktor-aktor utamanya kan masih ada di Partai Demokrat, ya, terutama SBY dan Mas Ibas ya. Dan tentu kita menunggu bukti semacam apa yang ya, dipunyai oleh Mas Anas terkait dengan masa lalu ya. Apakah pelurunya itu berisi ataukah pelurunya hampa? Itu kan sangat setuju. tergantung oleh bukti yang dibawa oleh Mas Anas berkaitan dengan apa yang beliau klaim sebagai kriminalisasi Ya, atas posisi Mas Anas sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, yang kedua, kaitannya dengan ini pula, ini konsekuensi dari yang pertama tadi Mas Bayu, ya, tentu sedikit banyak Partai Demokrat akan disibukkan dengan urusan ini ya, dan ya, akan sedikit banyak juga akan mengganggu persiapan mereka. Karena bagaimanapun opini ini akan terus muncul ya. ya, Dan tadi Mas Sri Mulyani menyebut tidak ada lagi constraint terkait dengan kekuasaan karena Pak SBY sekarang posisinya bukan lagi sebagai orang nomor satu dan kekuasaan sekarang the ruling party maupun presiden yang sekarang berkuasa kebetulan secara politik itu berbeda dengan Partai Demokrat ya. Partai ya, Demokrat jadi oposisi ya, dan ya, karena secara politis itu seharusnya lebih kondusif buat Mas Anas untuk mengeluarkan semua unek-uneknya, semua bukti-bukti yang dia miliki terkait dengan apa yang dia klaim sebagai kriminalisasi. Dan oke, publik nanti akan menilai, ya, publik akan menjadi hakim. Apakah bukti yang disampaikan itu ada rasionalisasinya atau hanya sekedar balas dendam politik. Nah, oke, itu yang ya, bisa terbayang. menjawab Mas. Oke, ya. Singkat-singkat ya, Mas Sri dan juga Mas Burhan, saya terbatas waktu. Mas Sri, saya pengen tahu, eh, dan ini masih ada concern, Mas Burhan tadi juga sudah mengatakan. Halo Mas Sri? Halo Mas Sri? Sayang sekali terputus, padahal saya masih ada berkaitan dengan PKN dan apa kegiatan dari Mas Anas dalam 1-2 hari ini. Tapi begini Mas Burhan, sebagai penutup lah ya. Kita menantikan, mungkin masih akan bertemu keluarga dalam kaitan beberapa hari terakhir. Kalau saya dengar mau ke Blitar, berarti mungkin ke ibunda dari Mas Anas yang tinggal di Blitar. Tapi kalau langkah-langkah, sebutlah ternyata masih bisa di dalam politik melalui PKN sedemikian rupa, walaupun kita masih agak ragu karena dalam kasus ini tampaknya kehilangan hak politiknya sedemikian rupa sampai sejauh apa begitu ya. Tapi akankah masih kuat sosok Anas Urbaningrum dengan partai barunya PKN sedemikian rupa? Kalaupun dia nanti berdiri sebagai di luar PKN, PKN ini akan berbicara lagi dengan tokoh-tokohnya yang mungkin berkumpul lagi, nama-nama muda pada waktu itu, rising star politik Indonesia pada waktu itu, dan sekarang mereka bisa berkumpul lagi dengan seorang leader Anas Urbaningrum. Menurut Anda, Mas Burhan? Iya, memang kalau kita lihat hasil-hasil survei yang kredibel sejauh ini partai-partai baru agak sulitan untuk menancapkan pengaruh elektoralnya di bawah dominasi partai-partai lama. Jadi nyaris tidak ada partai baru yang menciptakan kejutan lolos PT ya. Jangankan partai baru, partai lama pun masih harus kerja keras untuk memastikan lolos PT 4%. Nah, jadi menurut saya sembari kita harus membaca secara lebih detail terkait dengan hukuman yang dijatuhkan berkaitan dengan larangan keterlibatan politik praktis setelah keluar dari penjara sampai sekian lama atau sampai sejauh mana, maka menurut saya Mas Anas akan jauh lebih punya impact ya kalau aktivitas politiknya tidak semata-mata melalui baju politik. Jadi itu yang kita ingin tahu, apakah
mungkin melalui keormasan, ataukah melalui posisi beliau sebagai orang yang sangat dihormati di kalangan aktivis kepemudaan dan kemahasiswaan, itu hal-hal yang mungkin akan membuat dirinya lebih bebas sembari menghindarkan diri dari keputusan pengadilan berkaitan dengan larangan berpolitik praktis. Baik. Politik bukan semata-mata berkegiatan formal di partai politik. Politik luas bisa dilakukan oleh Mas Anas dimanapun dan kapanpun. Ya, kita tunggu kalau begitu apa yang mungkin nanti menjadi langkah-langkah menarik dari Anas Urbaningrum. Kita saksikan bersama. Mas Burhan, terima kasih waktunya untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Pagi. Ya, saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Polisi menangkap pelaku pemasang kris palsu di kotak amal di masjid-masjid Jakarta dan Tangerang Selatan. Pelaku mengaku telah memasang kris palsu di 38 titik, sebagian besar masjid besar di Jakarta. Apa yang harus kita ketahui sebagai masyarakat untuk menghindari penipuan dari kris ini? Kami segera bahas bersama narasumber di Sapa Indonesia Pagi.